mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Indra, Iya, Ma. Indra, Iya, bentar. buruan, nanti terlambat loh. Iya, Ma. Tuh susunya udah mama buatin. Iya, terima kasih. Kamu buruan loh, kemarin kamu terlambat. Iya, Ma. Kemarin tuh macet. Halo? Ya, Ya makanya. tolong data-data saya di ini ya, difotokopiin ya. Iya, terus nanti taruh di meja kantor saya aja ya. Oke, makasih ya, Bu. Pak, nanti sore jadi rapat, Pak. Jadi, Maksud mama rapat gereja loh, Pak. Rapat di gereja. lupa. Aduh, untung Mama ingetin. Iya. Jadi, Papa hari ini harus pulang malam. Itu rapat majelis ya, Pak? Bukan. Rapat bulan keluarga. Bulan keluarga. Berarti sekarang udah Oktober dong. Iya, betul. Kok cepet ya? Nggak berasa pandemi. Berangkat langsung sama Indra, Pak. Iya, aku berangkat deh ya. Hati-hati ya, Oke, Pak. makasih ya. Yuk, Indra, kita berangkat. Loh, hari ini Indra nggak ikut sama Papa. Kenapa? Kamu mau naik apaan? Kamu jangan macem, Indra. Lagi pandemi nih. Nggak macem-macem kok, Ma. Cuma satu macem aja. Ayo buruan. Indra, Indra. Oi, Riz, masuk. Tuh, Ma, satu macamnya. Selamat pagi, Om. Selamat Pagi, Giris. Riz, gimana kabar mama papa kamu, sehat? Puji Tuhan, Tante. Sehat. Ah, puji Tuhan kalau gitu. Ya udah, Pak. Loh, kamu mau pergi naik kendaraan umum? Oh, enggak, Om. Mama nggak bolehin. Jadi saya bawa motor. Soalnya lagi musim corona, katanya. Oh, bagus lah. Hati-hati ya di jalan. Imam, berangkat dulu, hati-hati, Imam. Pak. Ya, Om. Kamu, helm. Nggak usah, Tante. Saya ada helm 2. Oh ya sudahlah kalau gitu. Ingat pesan mama. 3M. Jangan lupa, terus segala sesuatu dimulai dengan doa. Terus jangan ngebut, Iya, ya? Ma. Ya Indra udah. berangkat ya, Ma. Hati-hati ya. Permisi, Tante. Ya. Dengan dinyalakannya lilin ini yang melambangkan terang Kristus hadir di tengah keluarga, maka bulan keluarga GKI Wahid Hasim tahun 2021 resmi dimulai. Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam kegiatan-kegiatan di bulan keluarga. Terima kasih. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur.
Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu kami keluarga Tuhan. Mari kita menyanyikan PKJ 288 ayat 1 dan 4. Inilah rumah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021. Tema kita pada minggu hari ini, kita keluarga Allah. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia. Bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi, kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita. Sudahkah sebagai keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan jikalau selama ini mungkin kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan-Mu. Namun, kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri, kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar
dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hatimu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaharuilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat ke-19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema Bulan Keluarga, Kumulai dari Diri Sendiri. Mulai dari diri
Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa memohon Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan begitu banyak hal di dalam kehidupan kami, secara khusus untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk pasangan kami bersyukur untuk anak-anak kami bersyukur untuk orang tua kami bersyukur untuk saudara-saudara kami. Ketika Tuhan menganugerahkan begitu banyak hal di dalam kehidupan kami, ajar kami melalui perkataan dan perbuatan kami untuk selalu menjadi berkat. Kami juga bersyukur Tuhan ketika melalui lidah, mulut, dan bibir kami ada puji-pujian. Di dalam kebaktian sore hari ini yang kami bisa lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika pada saat ini juga Tuhan kami rindu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami melalui Roh Kudus, sehingga ketika kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan juga tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk berdiri. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya coba bacakan untuk kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar, terlebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk bulan yang ke-10 di tahun 2021, bulan Oktober, ya. Bulan Oktober ini identik dengan bulan keluarga, dan tema bulan keluarga di tahun 2021 ini adalah Tuhan pulihkan keluargaku, ya. Ini nanti kita akan semakin membahas Bapak Ibu di minggu-minggu mendatang, ini pulih dalam hal apa saja, ya. Jadi Bapak Ibu, semenjak krisis, semenjak pandemi COVID-19 1,5 tahun yang lalu, dari tahun 2020 ini sudah banyak perubahan kehidupan yang mungkin terjadi di dalam keluarga Bapak Ibu. Dan mungkin juga ada pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, ya. Nah, pada tahun ini, di bulan keluarga tahun 2021 ini mengambil tema Tuhan pulihkan keluargaku.
di dalam segala hal untuk kita bisa mencapai satu tujuan, kehidupan keluarga kita adalah memuliakan Tuhan. Secara khusus Bapak Ibu, di dalam minggu yang pertama di bulan Oktober ini temanya adalah kita keluarga Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang keluarga, tadi Bapak Ibu juga di awal kebaktian sebelum kita memulai prosesi kita, Bapak Ibu juga sempat melihat drama, ya. Jadi di sana ada drama di mana ditampilkan seorang ibu yang mungkin aktivitas ibu-ibu juga nih di pagi hari ketika harus menyiapkan sarapan untuk suami berangkat ke kantor, untuk anak-anak berangkat ke sekolah gitu ya. Sekarang mungkin WFH, sekarang mungkin juga belajarnya dari rumah, tetapi aktivitas dan kegiatan untuk menyiapkan sarapan untuk pasangan, untuk anak-anak itu juga mungkin tidak terlepas dari itu ya. Nah, lalu kita juga melihat ada gambar figur seorang ayah yang bekerja mencari uang, mengurusi pekerjaannya di pagi hari, sudah diributkan dengan pekerjaannya, masih diingatkan juga jangan lupa loh ya Pak, nanti sore ada rapat nggak nih, rapat di gereja gitu ya. Selain pekerjaan, selain bisnisnya masih juga harus di dalam pelayanannya. Lalu kita juga melihat figur dari seorang anak ya, seorang anak yang sudah cukup besar yang bisa memilih ketika dianterin oleh orang tuanya berangkat sekolah, aku berangkat sama temanku deh gitu ya. Jadi ini merupakan gambaran-gambaran kehidupan yang sederhana sekali yang mungkin juga terjadi di dalam keluarga Bapak Ibu. Menarik sekali Bapak Ibu ketika kita melihat bahwa ternyata masing-masing pribadi-pribadi di dalam keluarga kita kembali diingatkan ada tugasnya loh gitu ya. Jadi kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali memperhatikan bagian di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat ke-25, di sana ada perintah-perintah Bapak Ibu ya. Ada nasihat-nasihat. Jadi dikatakan di ayat ke-18 dikatakan seperti ini. Hai istri-istri ya, jadi bapak ibu-ibu yang pada saat ini bersama-sama di dalam kebaktian live streaming sore hari ini, ketika ibu-ibu sudah menjadi seorang istri, di sana dikatakan tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan ya. Jadi perintahnya adalah untuk tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Di sini Bapak Ibu, tunduk ketika saya mencoba untuk mencari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia, tunduk itu artinya menghadap ke bawah gitu ya, posisi kepala menghadap ke bawah, atau patuh atau taat ya. Jadi artinya itu sama tunduk di sini. Bapak Ibu, artinya bukan harus selalu mengalah gitu ya sebagai seorang istri, jadi tunduk selalu, suaminya ngomong begini kita harus tunduk selalu, bukan artinya seperti itu. Tetapi di sini lebih kepada ketika kita tunduk, berarti kita menghormati suami. Ya. Jadi Bapak Ibu, semenjak masa pandemi COVID-19 ini, saya banyak mendapat cerita, baik dari orang-orang yang saya kenal, ataupun cerita dari orang lain lagi. Gitu ya. Ada beberapa keluarga yang mengalami krisis ekonomi. Ya, jadi ada yang perusahaannya terpaksa harus tutup dan merumahkan karyawannya atau mem-PHK-kan. Yang jadi tulang punggung adalah suami nih, kepala keluarga. Ketika harus di PHK, otomatis nggak bisa lagi mendapatkan penghasilan setiap bulan. Sedangkan kehidupan setiap bulan harus terus berjalan. Harus makan, harus bayar uang sekolah anak ketika anaknya memang harus sudah di masa usia bersekolah dan sebagainya. Lalu saya tanya, terus gimana cara kalian membiayai kehidupan keluarga kalian? Terus dijawabnya, sekarang yang cari uang dia. Dia itu maksudnya dalam artian pasangannya, gitu ya. Kerja di kantor atau gimana? Usaha online, jualan online. Wah, hebat. Bisa dilakukan di rumah gitu ya, karena selama masa pandemi memang slogannya harus di rumah saja biar aman. Bisa dilakukan di rumah dan bisa menghasilkan juga keuntungan atau pendapatan. Apakah itu salah Bapak Ibu? Seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang bekerja? Enggak. Di sana dikatakan tetapi tetap harus menghargai, tetap harus menghormati, tetap harus tunduk kepada suami. Bukan artinya sekarang kalau istri-istri banyak yang bekerja terus akhirnya wah, sekarang saya bekerja ya di rumah ya, ini uang hasil saya nih yang bekerja nih gitu. Jadi kamu jangan main-main ya. Bukan artinya seperti itu. Bapak Ibu, di dalam persekutuan
komisi dewasa tadi malam, rekan-rekan pengurus, rekan-rekan yang hadir di dalam ruangan Zoom bercerita, membahas sempat tentang krisis ekonomi juga di masa pandemi ini. Lalu ada salah satu yang mengatakan ketika istri harus bekerja dan suami mungkin mengalami PHK atau mengalami pengurangan gaji, ya tetap saja rejeki berkeluarga itu bisa dapat dari mana saja. Rejeki istri ya juga rejeki keluarga, rejeki suami juga rejeki keluarga, gitu ya. Penghasilannya penghasilan bersama. Digunakan untuk apa? Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan keluarga. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengatakan tunduk, tetap mau menghargai, tetap harus menghormati suami sebagai kepala keluarga. Walaupun mungkin penghasilannya lebih besar, tetapi tetap bisa menghargai. Di sana juga dikatakan Bapak Ibu perintah yang untuk suami. Jadi perintahnya bukan cuma untuk istri saja, gitu ya. Di sana dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, jadi di sana dikatakan perintahnya buat suami untuk mengasihi. Saya kembali cari lagi Bapak Ibu di dalam kamus, kasih itu artinya apa sih? Kasih itu artinya mencintai, tidak berlaku kasar terhadap orang lain. Bapak Ibu, gambaran ini agak berbeda ya, berbeda dalam artian kalau saya melihat suami-suami berarti adalah gambaran pria yang biasanya identik dengan keras, biasanya identik dengan macho, biasanya digambarkan seperti itu gitu ya. Tapi di sisi lain di sana dikatakan untuk mengasihi. Gambaran kelemah lembutan, gambaran kehati-hatian untuk dapat mengasihi pasangannya. Disinilah perintah untuk suami, suami jangan berlaku kasar terhadap dia. Tuh ya, mungkin yang laki-laki gambaran biasanya kalau laki-laki itu mungkin biasanya kasar, nggak bisa halus, tapi di sini dituntut loh untuk halus, untuk mengasihi pasangannya. Untuk tetap dapat merawat pasangannya ketika mungkin pasangannya itu sakit. Jadi Bapak Ibu kembali mungkin mengingat janji suci pernikahan Bapak Ibu dulu ketika Bapak Ibu diberkati di gereja. Salah satunya adalah tetap setia gitu ya, dalam susah maupun senang, dalam sakit ataupun sehat, dalam segala hal sampai maut yang memisahkan. Jadi di sini juga dituntut nih para suami yang biasanya identik dengan hal-hal yang mungkin keras, hal-hal yang mungkin kasar, di sana dikatakan jangan kasar gitu ya. Tapi ketika istrinya sakit harus bisa dengan lemah lembut, harus bisa dengan kasih merawat. Di sana juga ada perintah Bapak Ibu, selain untuk istri, selain untuk suami, juga untuk anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, jadi ini berlaku Bapak Ibu bukan untuk anak-anak kecil, tapi juga berlaku untuk kita ketika kita masih dipercayakan, dianugerahkan orang tua yang masih berada bersama-sama dengan kita. Di sana dikatakan kepada kita, taati orang tuamu di dalam segala hal. Bapak Ibu, anak-anak milenial itu berbeda ya dengan zamannya mungkin beberapa tahun yang lalu. Dulu Bapak Ibu kalau papa mama saya ngomong, saya sama seperti kalau cerita opa oma gitu. Dulu waktu opa oma kalau orang tua lagi ngomong itu semuanya nunduk gitu ya. Gak ada yang berani ngomong, gak ada yang berani natap. Sekarang Bapak Ibu kalau kita ngomong sama anak kita, mungkin kita baru ngomong satu kata, anak kita sudah banyak kata-katanya. Ada lagi yang menarik Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu sangat kritis gitu ya. Ketika kita nanya, ketika kita bilang tolong lakukan ini, kenapa mah? Kenapa pak? Kalau zaman dulu kita nggak berani. Zaman dulu ketika disuruh ini itu oke, siap. Karena kita belajar untuk taat, untuk patuh. Bukannya artinya anak sekarang tidak taat atau tidak patuh. Tetapi di sini mau dikatakan firman Tuhan, tetap menaati orang tuamu di dalam segala hal. Dengarkan terlebih dahulu apa yang orang tua katakan. Tadi seperti saya katakan, biasanya orang tua ngomong satu kata, ini anak biasanya udah lebih banyak kata-katanya. Mungkin dia dapat dari medsos, mungkin dia dapat kata-kata dari teman-temannya. Jadi mungkin yang lebih bawel malah anaknya gitu ya. Sudah lebih ngomong lebih banyak daripada orang tuanya.
Di sana dikatakan, diingatkan untuk kita sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua tetap taat kepada orang tua. Karena Bapak Ibu, saya senang sekali kata-kata yang di belakang sana yang mengikutinya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, jadi ada bagian Alkitab lain yang mengatakan supaya ketika menaati orang tua supaya lanjut umurmu di bumi, gitu ya. Tapi di bagian Kolose di sini dikatakan karena itu yang indah di dalam Tuhan. Karena itu yang memang Tuhan kehendaki. Kita sebagai anak menaati orang tua kita karena mereka adalah perwakilan Tuhan di dunia. Di sana juga dikatakan di ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, gitu ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan Bapak Ibu, ini sebetulnya bukan hanya berlaku untuk bapak-bapak yang ayat ke-21, tapi juga ini berlaku untuk ibu-ibu, ya. Jadi bapak, ibu, papa, mama atau orang tua nih. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi di sana dikatakan orang tua, papa, mama, bapak, ibu, hati-hatilah ketika engkau berbicara kepada anakmu. Hati-hatilah ketika engkau mungkin marah terhadap anak-anakmu. Terkadang emosi yang keluar menjadi tidak terkontrol dengan kata-kata yang keluar, dan pada saat itulah anak-anak merekam di dalam hatinya, merekam di dalam pendengarannya. Mama ngomongnya kok begini, ini menyakiti hatiku. Tapi mungkin kita nggak sadar gitu ya Bapak Ibu ya, dengan perkataan kita ketika kita marah, ketika kita emosi itu terus mereka pendam. Jadi Bapak Ibu nggak heran ketika beberapa waktu yang lalu di dalam WhatsApp grup dari grup-grup yang lain saya mendapatkan berita anak usia SMP bunuh diri. Karena apa? Karena orang tuanya terlalu sibuk gitu ya, karena dia lebih orang tuanya bekerja sehingga dia merasakan kesendirian, nggak ada teman nih untuk bisa bicara. Ada anak-anak juga yang merasakan bahwa orang tuanya hanya bisa untuk nyuruh, nggak pernah mau mendengarkan apa yang mereka rasakan. Inilah Bapak Ibu, kita ditegur. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu di sana dikatakan, saya mengajak Bapak Ibu untuk buka Yesaya pasal 50 ayat yang keempat ya. Di sana firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Seharusnya kata-kata yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita adalah kata-kata yang bisa memberikan semangat buat anak-anak kita. Kita marah tetapi kita bisa menegur dengan kasih, dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan dan itu direkam di dalam hatinya. Di sana juga dikatakan setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Bapak Ibu, kita dikasih mulut itu satu, dikasih telinga itu dua, lebih banyak gitu ya. Dalam artian berarti ketika kita mendengar haruslah mendengar yang banyak. Ketika kita berbicara haruslah bisa menahan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan. Apakah kata-kata itu akan menjadi berkat dengan memberikan semangat, atau jangan-jangan kata-kata itu malah melukai hati orang lain, melukai hati anak kita, melukai hati pasangan kita. Ketika kita mendengar anak kita, mungkin anak kita dua gitu ya, kita mendengar mereka berantem, lalu mereka mengatakan si kakak begini, lalu kita percaya cuma si kakak doang, kita nggak mendengar kata si adik. Padahal Tuhan memberikan kita dua telinga. Dengarlah. Dari versimu bagaimana? Dari versimu bagaimana? Lalu sebagai orang tua bijaklah untuk dapat memutuskan. Bukan hanya mendengar satu saja. Tuhan memberikan kita dua telinga. Biasakanlah untuk kita dapat berkata-kata dengan baik. Biasakanlah untuk kita dapat mendengar begitu banyak hal dan menyaringnya dengan baik pula. Kembali dikatakan di ayat ke-22, di sana perintah untuk hamba-hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka,
melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu ayat ke-22 sampai dengan 23 mau menggambarkan kepada kita apapun yang kita lakukan untuk pasangan kita, apapun yang kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita adalah harus dilandaskan dengan sebuah ketulusan. Bukan hanya untuk menyenangkan mereka karena kita takut, gitu ya. Bukan untuk menyenangkan mereka tetapi kita di belakangnya berbeda. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu berarti kita melakukan itu juga untuk Tuhan. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita adalah berkat terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itulah kita harus menghargai mereka. Oleh sebab itulah kita harus menghormati mereka. Sebagaimana kita patuh dan tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah bentuk persekutuan yang terkecil. Ya, tadi seperti saya katakan semua punya tugasnya masing-masing, semua punya bagiannya ketika bekerja di rumah. Dan di dalam tema bulan keluarga, Tuhan pulihkan keluargaku. Nanti kita akan semakin bersama-sama belajar di minggu-minggu mendatang ketika Tuhan memulihkan banyak hal di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu, dekor pada bulan keluarga ini menjadi menarik gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di belakang saya ini ada dekor kain hitam ya. Kain hitam itu mau melambangkan tentang pergumulan, tentang krisis yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi di sana juga ada bola-bola Bapak Ibu, bola-bola berwarna-warni yang digantungkan gitu ya. Ini menjadi menarik, menjadi kontras, ternyata kain yang hitam itu menjadi indah ketika ada bola-bola yang digantungkan ya. Hal-hal pergumulan, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang indah. Tuhan pulihkan menjadi hal-hal yang baik. Kenapa Bapak Ibu bola-bola itu bentuknya gak sejajar ya, atau gak beraturan? Terkadang Bapak Ibu apa yang kita pikirkan di dalam keluarga kita, Tuhan aku maunya keluargaku, harapan dan rencana keluargaku seperti ini, teratur sesuai dengan rencanaku dan rencana kami sekeluarga. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan jawabannya berbeda Bapak Ibu gitu ya. Tuhan mengizinkan jawabannya ini loh yang terbaik untuk keluargamu. Tuhan beda, itu gak teratur menurut kami. Tapi ternyata rencana Tuhan sangat indah dan luar biasa. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada lingkaran-lingkaran gitu ya di depan meja di mimbar sini, lingkaran ini juga nggak beraturan ya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tetapi lingkaran-lingkaran ini saling menyatu. Mau menggambarkan di sana yang besar adalah seorang ayah, yang sedang adalah seorang ibu, dan yang kecil-kecil adalah anak-anak. Lingkaran-lingkaran ini saling menyatu karena kasih Tuhan. Karena kita adalah keluarga Allah. Dan ketika keluarga kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kritis, ingatlah, Tuhan pasti memulihkan setiap kejadian yang terjadi di dalam keluarga kita. Syaratnya, Bapak Ibu, terus berpengharapan, terus menjalani tugas masing-masing, baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai anak-anak. Dan ketika kita mungkin tanpa disadari melalui perkataan dan perbuatan kita melukai pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dan pada saat ini secara khusus Bapak Ibu kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Biarlah hati kita diliputi dengan damai sejahtera. Biarlah segala kekesalan, biarlah segala dendam, biarlah segala kepahitan dapat kita lepaskan. Sehingga kita dapat dilayakkan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kiranya keluarga kita terus dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Amin. Marilah dengan berdiri kita bersama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa,
yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur untuk setiap anggota keluarga yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, dan saudara kami. Tuhan tolong bantu kami ketika kami melewati hari-hari yang begitu berat. Kami selalu dapat menjadi berkat melalui perkataan dan perbuatan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus ketika kebijakan, ketika keputusan, ketika aturan, ketika program-program yang dilaksanakan pada saat ini untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Tuhan tolong mereka, sehingga di dalam setiap apa yang boleh diputuskan oleh pemerintah dapat menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menolong untuk setiap orang-orang, secara khusus tenaga kesehatan, ketika mereka merawat orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan juga berkati mereka yang terpapar pada saat ini, berikan kesembuhan dan pemulihan seperti sedia kala. Ketika ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19, Tuhan juga kuatkan dan hiburkan mereka. Tuhan mampukan kami di tengah-tengah situasi yang sulit karena masa pandemi ini. Kami terus dapat beraktivitas, kami terus dapat berkarya dengan selalu menjaga kesehatan yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Waitasim, dengan program kerja yang boleh dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah program kerja ini dapat menjadi berkat untuk anggota jemaat dan simpatisan, untuk seluruh majelis jemaat, pendeta dan penatua, untuk seluruh para pengurus komisi dan kelompok kerja. Tuhan berkati dengan kesehatan di tengah-tengah pelayanan secara online. Tuhan juga berkati dengan semangat, dengan sukacita, sehingga kasih Tuhan terus dapat kami rasakan di dalam persekutuan walaupun kami tidak dapat bertemu secara fisik. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih terus bergumul pada saat ini, baik di dalam pergumulan akan kesehatan, di dalam pergumulan akan ekonomi, di dalam pergumulan akan pendidikan, pekerjaan, pencarian pasangan hidup, menanti hadirnya putra-putri di dalam keluarga ataupun pergumulan yang lain. Tuhan tolong jawab dan berikan solusi untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, sesuai dengan apa yang boleh Tuhan rencanakan, yang kami yakini rencana Tuhan di dalam kehidupan kami selalu indah. Tuhan izinkan dan mampukan kami di tengah-tengah segala situasi yang terbatas dan sulit pada saat ini, untuk kami terus dapat semangat, untuk kami terus memiliki sukacita. Walaupun di antara kami mungkin kami sulit untuk dapat bertemu, baik dengan saudara-saudara kami, baik dengan rekan-rekan kami, baik di dalam pelayanan di GKI Waitasim, tetapi biarlah
Tuhan yang akan menolong menyatukan hati kami selalu. Inilah Tuhan, semua seruan doa syafaat kami, dan biarlah semua seruan doa syafaat kami juga terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. I eat the bread that you have broken. I drink the wine that you have poured for me. I do this in remembrance of your sacrifice. I hear the words that you have spoken. I feel the love that you have given me. I know that I will be with you in paradise. So I take and eat the living bread of life prepared for me. And I take and drink the living wine you poured to set me free. I will remember as I take and eat the greatest sacrifice you made for me. Oh, precious Lord, I will prepare myself for thee. So I take and eat the living bread of life prepared for me. And I take and drink the living wine you poured to set me free. Take and eat the living bread, the living wine, the bread of life prepared for me. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. Dikatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau dengan men-scan barcode yang tertera di layar, atau juga dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita membawa persembahan syukur dengan diiringi pujian, "Di sini aku bawa Tuhan."
Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari berkat sendiri ya Tuhan. Berikanlah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini menjadi karunia yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan saja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, dan biarlah dimanapun Tuhan boleh tempatkan Bapak Ibu sekalian, jadilah berkat bagi begitu banyak orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.